Assalamualaikum teman-teman. Kali ini Cindy mau lanjutin cerita Peri Ular dan Cermin Ajaib bagian 2. Nah, waktu itu bagian 1, sekarang bagian 2. Nah, sebelum Cindy bacakan, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Karena subscribe itu gratis. Kalian gak perlu bayar, kalian gak perlu ngapa-ngapain. Kalian tinggal klik tombol merah yang tulisannya subscribe ya. Sekarang, oke, let's get started. Nah, ini bagian 2-nya, Peri Ular dan Cermin Ajaib. Bagian 2, part 2, part 2, part 2. Li kemudian pergi ke istana Putri Salma dengan menyamar. Ia melamar pekerjaan sebagai tukang masak di dapur. Ia membuat masakan enak dari jamur. Koki istana sangat puas melihat hasil masakan Li. Ia membawa makanan buatan Li untuk Putri Salma. Diam-diam, Li meletakkan hiasan rambut Putri Salma di bawah makanan yang telah di bawah itu. Ketika melihat jepit rambutnya itu, Putri Salma tahu bahwa dia ada di istananya. Diam-diam mereka bertemu di taman istana. Mereka terharu dan gembira karena bisa bertemu lagi. Mereka lalu berunding untuk menemukan cermin ajaib itu lagi. Mereka harus berhati-hati karena nenek sakti kini tinggal di rumah besar di belakang istana. Sejak bisa mengembalikan Putri Salma ke istana, ia menjadi kesayangan raja, ayahanda Putri Salma. Sementara itu, di gudang bawah tanah istana terdapat kerajaan tikus. Rakyat tikus di kerajaan itu semula cukup banyak, namun banyak tikus yang dimakan kucing milik nenek sakti. Raja tikus tidak memiliki cukup tentara untuk menjaga rakyatnya. Ia sangat sedih. Suatu hari, Raja tikus melihat Li. Ia tahu bahwa Li adalah sahabat Putri Salma. Raja tikus akhirnya meminta bantuan Li untuk menyelamatkan kerajaannya dari kehancuran. "Aku dengan senang hati akan membantumu," kata Li. "Tetapi aku sedang sedih." "Apa yang membuatmu sedih?" tanya Raja tikus. Li menceritakan tentang cermin yang telah dicuri oleh nenek sakti yang tinggal di rumah besar di belakang istana. "Masalah itu mudah diselesaikan," kata Raja tikus. Ia memanggil semua tikus. Raja tikus bertanya, "Siapa di antara mereka yang sering masuk ke kamar nenek sakti? Apakah mereka tahu di mana cermin itu disembunyikan?" Seekor tikus timpang yang sudah tua tertatih-tatih membungkuk rendah di depan Raja tikus. Ia berkata bahwa ia melihat nenek sakti meletakkan cermin itu di bawah bantal setiap malam. Raja tikus memerintahkan dia untuk segera mengambilnya. Dua tikus lain menawarkan bantuan karena tikus itu begitu tua dan lemah. Mereka menggendongnya. Setiba di rumah itu, mereka melihat nenek sakti itu baru saja selesai makan malam. "Kita beruntung ada sisa makanan," kata tikus tua. Mereka memakan sisa makanan sambil menunggu nenek itu tertidur pulas. Begitu nenek itu tertidur, tikus tua itu naik ke atas tempat tidur dan menggelitik hidung nenek itu dengan ekornya. Nenek sakti bersin dengan sangat keras sampai kepalanya terangkat dari bantal. Pada saat itu, tikus lain menarik cermin dari bawah bantal. Setelah itu, mereka membopong tikus tua itu dan bergegas pergi membawa cermin. Dia sangat senang mendapatkan kembali cermin ajaibnya. Diam-diam, dia lalu membawa pergi kucing si nenek sakti sehingga tidak menyerang rakyat tikus lagi. Sekarang, Li mengeluarkan cermin dan menggosoknya. Seketika, jin muncul dan bertanya, "Apa yang tuanku inginkan?" Li meminta baju dari emas dan pasukan tentara yang kuat. Seketika, pakaiannya berubah menjadi mewah seperti pakaian pangeran. Seekor kuda gagah
berdiri di hadapannya. Ketika ia melangkah, muncul pasukan tentara yang sangat besar mengikutinya. Lee memasuki kota itu dengan sangat gagah. Ia berhenti di depan gerbang istana dan prajuritnya membentuk lingkaran di sekeliling bangunan istana. Ketika Sultan melihat semua itu, ia mengira ada musuh dari kerajaan lain yang menyerang. Sultan sangat ketakutan. Lee masuk ke dalam istana menemui Sultan. Lee berkata pada Sultan bahwa ia datang bukan untuk mengajak berperang, melainkan untuk bertemu dengan Putri Salma. Lee berkata bahwa ia dan Putri Salma selama ini sudah bersahabat. Sultan akhirnya mempertemukan putrinya dengan Lee. Kedua sahabat itu sangat gembira. Lee memanggil Jin dan menyuruhnya membawa nenek sakti pergi jauh dari kerajaan itu. Berapa waktu kemudian, Lee menikah dengan Putri Salma. Mereka hidup bahagia dan memerintah kerajaan, menggantikan Sultan yang sudah tua. Tamat. Sampai di sini dulu ya videoku. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe karena subscribe itu gratis. Kalian gak perlu bayar, kalian gak perlu ngapa-ngapain, kalian tinggal klik tombol merah yang tulisannya subscribe ya. Sekarang, oke, sampai di sini dulu ya videoku. Bye, love you teman-temanku. Sampai jumpa di videoku yang lainnya. Dadah, dadah, cutie, dadah, dadah.